Nah, menurut teman-teman sendiri, kenakalan remaja, sedih ya, kenapa cuma ada kenakalan remaja ya, tidak ada kenakalan dewasa dan juga tidak ada kenakalan anak-anak. Yang lebih populer adalah kenakalan remaja. Nah, kenapa label-label ini bisa melekat pada remaja? Kita akan lihat ya. Nah, tapi sebelumnya Kak Ari mau tanya nih sama teman-teman Bincang Jiwa. Kira-kira ketika tadi Kak Ari menyampaikan ada label-label nih yang melekat pada remaja. Ada mudah tersinggung, ya, labil, dibilang penuh drama. Kira-kira label yang melekat pada remaja itu lebih banyak dipengaruhi oleh aspek apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang bilang ada masalah percintaan, Kak. Betul juga, ya. Nah, ini kita ada polling nih. Kita ada polling. Tadi Kak Ari udah nyampein ya di depan, ada aspek fisik, ada aspek emosi, ada aspek kognitif, dan ada aspek sosial. Kira-kira menurut teman-teman remaja, label yang melekat pada remaja ini lebih banyak dipengaruhi oleh aspek apa ya? Ada yang jawab aspek emosi, sosial, lingkungan, wow. Pergaulan, ego sendiri, sosial, aktif-aktif sekali ya. Oke, terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi untuk menjawab ya. Nah, ternyata kondisi remaja yang sangat mudah terpengaruh ya, mudah terprovokasi itu tidak bisa terlepas dari aspek emosi remaja itu sendiri. Jadi selamat ya bagi yang sudah menjawab aspek emosi tadi, dan juga diiringi dengan aspek-aspek yang lainnya. Tetapi yang menjadi core aspek atau inti dari aspek kenapa label-label yang Kak Ari sampaikan tadi itu melekat sekali pada remaja, ini berkaitan dengan aspek emosi atau kondisi emosi dari remaja itu sendiri. Kenapa teman-teman remaja sangat merasa kesulitan untuk mengontrol emosinya atau berpikir bahwa, aduh kok saya gini ya sekarang ya, kok saya mudah marah ya, atau kenapa ya sedikit-sedikit saya mudah menangis ya, kenapa ya saya sedikit-sedikit mudah curiga ya sama teman-teman saya. Nah, teman-teman tidak boleh langsung menyalahkan diri sendiri ya, karena ternyata ada pengaruh dari aspek fisiologis yang mempengaruhi kenapa teman-teman bisa memiliki kondisi emosi yang intens seperti itu ya. Kita akan lihat bagaimana aspek fisiologis itu mempengaruhi. Nah, Kak Ari akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman tentang bagaimana perkembangan otak remaja berkaitan dengan emosi remaja. Kenapa hal ini Kak Ari sampaikan dan menurut Kak Ari sangat penting untuk teman-teman ketahui, karena hal ini akan bisa membantu teman-teman untuk lebih mengontrol atau untuk lebih paham kenapa kondisi saya seperti ini ya. Nah, yang pertama, teman-teman, perlu Kak Ari sampaikan, ternyata perkembangan otak remaja itu ternyata belum sempurna ya. Jadi otak itu berkembang dari belakang ke depan ya. Dari belakang ke depan ini, di mana di setiap bagian otak itu ternyata berhubungan dengan fungsi-fungsi hidup kita ya. Nah, ketika kita berbicara tentang kondisi emosi kita yang berhubungan dengan kondisi emosi kita di bagian otak kita itu disebut sebagai sistem limbik ya. Sistem limbik ini berfungsi untuk mengatur emosi, motivasi dan perilaku. Nah, pada sistem limbik ini, ternyata sistem limbik ini berkembang lebih cepat dibandingkan yang namanya lobus frontal. Lobus frontal ini adanya di depan ya, ada di depan. Di sini disebut dengan lobus frontal yang berfungsi untuk pengambilan keputusan, bagaimana melakukan analisa yang tepat, ya, bagaimana melakukan problem solving itu ada di bagian lobus frontal kita. Karena otak kita berkembang dari belakang
ke depan, sedangkan sistem limbik yang duluan, hal-hal yang berkaitan emosi nih yang duluan berkembang, ternyata itu secara fisiologis akhirnya dapat mempengaruhi kondisi emosi kita yang sangat intens ya, yang mudah up and down, yang mudah sekali ngerasa tiba-tiba berubah suasana hatinya. Itu juga tidak terlepas dari pengaruh kondisi fisiologis kita, khususnya dari pembentukan sistem limbik yang lebih dulu terbentuk dibandingkan dengan bagian otak yang berfungsi untuk mengambil keputusan, ya. Sehingga di sini muncul karakter-karakter seperti remaja memiliki karakter emosional yang tinggi, ya, berani mengambil resiko tanpa berpikir terlebih dahulu, mudah terdistraksi dengan lingkungan sekitarnya, mudah terpengaruh, fokusnya mudah terganggu, ya, dan akhirnya ada juga beberapa remaja yang sangat sulit untuk mengontrol dirinya, mereka akan menunjukkan perilaku yang impulsif, ya. Impulsif itu artinya tidak berpikir dulu, ngelakuin dulu baru berpikir, ya. Dan di sini tentunya akan memberikan konsekuensi yang tidak baik kepada remaja itu sendiri. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini pada slide, inilah perkembangan otak remaja ya. Di sini jangan khawatir ketika nanti teman-teman sudah memasuki usia 20 dan 21 tahun ya, kisaran 20 sampai 25 tahun, itu otak manusia itu sudah berkembang secara sempurna. Pada saat itulah teman-teman akan lebih mature, akan lebih dewasa untuk melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ketika bagian otak yang ada di kotak putih itu ya sudah memiliki warnanya lebih ke blue dan purple, itu artinya otak teman-teman sudah mulai lebih mature ya, otak remaja itu sudah mulai mature dan itu biasanya secara fisiologis bisa terjadi di usia 20 tahun ke atas ya. Itu kenapa dengan adanya kondisi fisiologis remaja yang membuat yang dapat mempengaruhi remaja memiliki kondisi emosi yang up and down seperti itu kenapa remaja sangat membutuhkan yang namanya dukungan positif dari orang tua, dari guru, dari orang dewasa sekitarnya, dan juga para remaja sangat membutuhkan informasi-informasi akurat yang benar-benar teruji akurasinya yang dapat yang bisa menambah informasi bagi teman-teman itu sendiri. Dan juga support community itu sangat dibutuhkan. Seperti pada hari ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk bisa memperoleh informasi yang akurat dan juga Bincang Jiwa dapat menjadi tempat yang mensupport teman-teman mendapatkan informasi yang terupdate tentang bagaimana teman-teman dapat meningkatkan personal growth dan juga skill-nya di masa remaja ya. Jadi nanti ketika teman-teman ingin mendapatkan informasi ya, ingin mengambil suatu keputusan, jangan sungkan-sungkan untuk sharing dengan orang-orang dewasa sekitarnya sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan yang lebih tepat lagi. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih sebagai remaja apa saja sih yang menjadi tugas perkembangan remaja. Yang pertama yang menjadi tugas perkembangan remaja adalah remaja mampu menerima perubahan fisik. Jadi teman-teman, setiap fase kehidupan kita itu semuanya memiliki tugasnya masing-masing. Meskipun kita baru lahir, ya itu kita memiliki tugas perkembangan. Ketika berusia 5 tahun, kita juga memiliki tugas perkembangan. Ya, begitu juga ketika memasuki masa remaja, terdapat tugas perkembangan remaja yang harus dipenuhi, di mana ketika tugas-tugas ini dapat dipenuhi akan membuat remaja menjadi lebih bahagia dalam menjalankan tugas perkembangan selanjutnya. Entah itu akan menikah, atau entah itu akan mengambil karirnya, ya, entah atau ingin membangun sebuah kehidupan berkeluarga. Ya, apa saja tugas perkembangan remaja? Yang pertama adalah remaja diharapkan mampu untuk menerima perubahan fisik yang terjadi. Ya, teman-teman tadi sudah Kak Ari jelaskan juga bagaimana perubahan fisik yang terjadi. Jadi ketika kita mampu menerima perubahan fisik kita akan bisa jauh lebih
pede, lebih percaya diri dalam menjalankan hari-hari kita selanjutnya. Terus yang kedua, mampu mengembangkan hubungan secara tepat. Maksudnya di sini adalah teman-teman mampu menjalin relasi pertemanan yang positif ya. Jangan sampai membuat hubungan yang toksik yang nanti tentunya akan berakibat tidak baik bagi teman-teman. Mulai mandiri. Mandiri dalam artian adalah teman-teman sudah mulai memahami apa saja yang boleh saya lakukan dan apa saja yang tidak boleh saya lakukan. Terus menentukan karir. Nah, menentukan karir ini yang akan banyak kita bahas dalam Optimizing Personal Growth and Skill pada hari ini. Mengembangkan kemampuan kognitif dan juga sudah mulai mampu bertanggung jawab. Nah, bagaimana kita bisa menentukan karir kita sedini mungkin sehingga teman-teman bisa mencapai karir yang diinginkan? Ini dia, ya, pencapaian karir pribadi kita sangat tergantung dengan bagaimana kita mampu memaintain, ya, bagaimana kita mampu mengembangkan, menumbuhkan kepribadian kita, menumbuhkan diri kita menjadi diri yang positif, ya. Apa itu personal growth? Personal growth itu sendiri adalah keinginan individu untuk terus belajar dan mengembangkan segala potensi yang mereka miliki sehingga nantinya mampu menjadi individu yang fully functioning, ya. Fully functioning di sini maksudnya adalah menjadi individu yang benar-benar aktif dan bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin ada yang berpikir, aduh Kak, gimana caranya biar bisa saya bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun diri kita sendiri. Dalam artian, teman-teman harus bisa melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu terlebih dahulu yang minimal bermanfaat untuk diri teman-teman sendiri. Baru setelah itu kita bisa share ke lingkungan kita, ya. Nah, mengapa personal growth ini sangat penting sekali untuk dikembangkan? Karena dengan memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan potensi yang kita miliki akan membantu kita untuk memperoleh pengalaman dan juga dapat meningkatkan skill atau keahlian dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, mengapa kita membutuhkan pengalaman? Nah, pengalaman ini berfungsi untuk meluaskan cara pandang kita atau persepsi kita terhadap kehidupan, ya. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tetapi orang yang satu dengan orang yang lainnya belum tentu bisa merasakan hal yang sama dalam satu pengalaman yang sama. Rasanya pasti berbeda-beda. Itu kenapa kita penting mencoba sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sehingga kita tahu bagaimana rasanya dan kita bisa sharingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, berbicara tentang cara pandang dan persepsi terhadap kehidupan, ini sangat penting sekali dimiliki oleh remaja, ya. Karena di luaran sana banyak sekali ada program-program yang di media sosial yang biasanya membuat cara pandang kita itu seperti searah saja, ya. Kita tidak diberikan kesempatan untuk belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Padahal itu sangat penting, ya. Nih, Kak Ari mau tanya nih sekarang. Ada berapa kaki gajah pada gambar di atas? Nah, ini berhubungan dengan persepsi juga. Ayo, silakan tuliskan di chat. Ayo, ada berapa kaki gajahnya? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 4, Kak. Di pandangan saya ada 5, Kak. Wih, ya, jawabannya ada di kisaran 5 dan 4, ya. Oh, ada yang bilang 6 juga. Wow. Ada nggak yang pernah melihat gajah secara langsung? Kakak
Kakak yakin nih ada yang pernah, pasti semuanya pernah melihat gajah ya. Paling tidak kita pernah lihat gambar atau foto gajah ya. Kalau dalam kondisi realnya, gajah itu memiliki 4 kaki ya. Nah, tetapi bayangkan ketika teman-teman adalah individu yang sama sekali tidak pernah lihat gajah, yang baru pertama kali lihat gajah. Teman-teman pasti akan menjawab, wih, ada 6 Kak, ada 5 Kak, ya. Tetapi karena teman-teman yang ada di sini sebagian besar semuanya sudah memiliki pengalaman langsung untuk melihat gajah, mau diapakan saja gambar gajahnya pasti akan konsisten menjawab 4, ya. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman sudah memiliki pengalaman langsung melihat gajah. Jadi kalau mau diprovokasi dalam bentuk apapun, teman-teman tidak akan mudah terpengaruh. Teman-teman akan fokus menjawab gajah punya kaki 4. Nah, itu kenapa Kak Ari mengatakan penting sekali kita memiliki pengalaman, sehingga kita akan mendapatkan informasi yang tepat di dalam lingkungan kita, sehingga nanti dapat membantu kita menjalani proses kehidupan yang sesuai dengan karir yang kita inginkan. Ya. Nah, persepsi ini sangat penting ya dalam kehidupan kita. Kita semuanya memiliki cara pandang dan persepsi yang berbeda-beda. Jangankan dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan saudara sendiri, kadang pasti sering sekali ya bertengkar karena memiliki persepsi yang berbeda-beda. Persepsi yang berbeda-beda itu bukan untuk disamakan, tetapi bagaimana kita bisa menghargai persepsi yang berbeda tanpa melukai perasaan orang lain ataupun juga merugikan diri kita sendiri, ya. Sama seperti Kak Ari misalnya menulis angka 6 nih. Dari sisinya adik-adik bilang, enggak Kak, ini angka 9. Terus dari sisi Kak Ari ngotot juga bilang, enggak Kak, enggak adik-adik, ini angka 6. Nah, kalau terus seperti itu saja, kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang tepat, karena kita akan selalu ngotot dengan cara pandang kita masing-masing. Coba deh, sesekali kita tukar posisinya. Teman-teman ada di sebelah kanan, Kak Ari ada di sebelah kiri. Jadi kita bisa saling mengisi ya, dan akhirnya menyadari, oh iya ya, kalau dilihat dari sisinya Kak Ari, ini ternyata angka 6. Tapi kalau dilihat dari sisi aku, itu ternyata angka 9. Nah, ketika kita ada dalam kehidupan nyata, kehidupan sosial, baik itu pertemanan, di sekolah, maupun di keluarga, sangat penting sekali kita membangun pola pikir, persepsi, atau cara pandang yang seperti ini. Jangan kita mudah mengejudge di awal, tetapi bagaimana kita bisa mengetahui kenapa sih orang ini melakukan hal seperti ini. Ya, misalnya kita lihat teman kita nggak pernah ngumpulin tugas. Guru-guru bilang teman kita ini bodoh, kita juga ikut bilang bodoh. Kenapa kita tidak tanyakan dulu teman kita, kenapa sih nggak ngumpul tugas? Siapa tahu di zaman sekolah daring ini, dia tidak punya handphone, atau dia tidak punya kuota, sehingga akhirnya dia tidak bisa mengumpulkan tugas. Ketika adik-adik bisa memahami cara berpikir seperti ini, adik-adik akan jauh lebih banyak diterima di lingkungan sosial, dan adik-adik akan lebih mudah berempati, sehingga akan mampu mendukung bagaimana pertumbuhan pribadi adik-adik sendiri. Ya, selamat mencoba nanti ya. Oke. Selanjutnya, tadi ketika kita sudah mampu membangun, memiliki personal growth, kita akan mampu meningkatkan pengalaman dan juga skill atau keahlian kita. Nah, berbicara tentang skill atau keterampilan atau keahlian, ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang disebut dengan hard skill, ada yang disebut dengan soft skill ya. Hard skill ini adalah keterampilan akademis yang dimana keterampilan ini bisa adik-adik pelajari, bisa dilatih, dan juga bisa diukur. Contohnya seperti ketika adik-adik ada di sekolah nih, ya, belajar matematika. Kira-kira anak ini sudah paham statistik atau tidak ya? Jadi nanti ada ujian, ya, dari ujian itu guru-guru dapat mengukur kalau adik-adik sudah memahami statistik atau belum.
Dari ujian biologi, guru-guru dapat memahami, adik-adik memahami pelajaran biologi atau tidak. Dari pelajaran IT, guru-guru dapat memahami, adik-adik udah bisa mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, atau PowerPoint dengan baik atau tidak. Itulah yang disebut dengan hard skill, ya. Selanjutnya, ada yang disebut dengan soft skill. Soft skill ini adalah keterampilan interpersonal dan intrapersonal. Apa itu keterampilan interpersonal dan intrapersonal? Ya, interpersonal adalah kemampuan kita membangun hubungan dengan orang lain atau dengan orang-orang terdekat yang ada di lingkungan kita. Dan selanjutnya, intrapersonal adalah bagaimana kita bisa membangun atau memahami keadaan diri kita sendiri, ya. Perbedaannya adalah di inter dan di intra. Inter berkaitan dengan hal-hal di luar diri kita, sedangkan intra berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam kita. Mengapa kita penting untuk membangun hal-hal yang baik dengan diri kita? Karena ketika kita sudah memiliki intrapersonal yang baik, kita akan mudah memahami, mau saya apa? Ngapain saya sekolah? Ngapain sih saya milih ekstrakurikuler ini? Ya, kita bisa menemukan jawabannya dari diri kita sendiri. Orang-orang atau remaja yang memiliki intrapersonal yang baik, dia bisa dengan sangat disiplin mengatur dirinya, sehingga dia juga mampu meningkatkan rasa percaya dirinya, keinginannya untuk belajar, dan juga keinginannya untuk membuka diri dengan hal-hal yang baru. Ya. Ketika soft skill ini sudah dimiliki oleh para remaja, ini akan mampu membangun kebiasaan pribadi yang membentuk cara kerja yang baik nanti untuk ke depannya. Akan tetapi teman-teman, sayang sekali, soft skill ini tidak dijelaskan secara sistematis ketika kita ada di sekolah, ya. Itu kenapa sangat penting sekali ketika teman-teman yang bersekolah di SMP maupun di SMA itu mengikuti organisasi-organisasi yang dapat mendukung soft skill teman-teman, ya. Ya, teman-teman bisa lihat pada gambar di bawahnya, hard skill itu apa saja, ya. Hard skill itu ketika kita bisa belajar matematika, kita bisa mengolah data, ya, kita memiliki pengalaman belajar, bagaimana kemampuan akademis kita, itu disebut dengan kemampuan hard skill. Sedangkan soft skill adalah bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa menjalin relasi dengan teman-teman di sekitar kita, bagaimana kita bisa melakukan problem solving, kalau ada masalah, nggak nangis ya, dikit-dikit nggak nangis, dikit-dikit nggak buat status, nggak update status, tetapi bisa menemukan solusi dari masalah yang dimiliki. Dan soft skill ini juga dapat membantu teman-teman untuk mengembangkan kreativitas. Nah, dengan Kak Ari menjelaskan apa yang disebut dengan hard skill dan juga soft skill, menurut teman-teman, mana nih yang lebih penting? Hard skill atau soft skill? Ayo, ini sudah ada pollingnya juga. Manakah yang lebih penting? Hard skill atau soft skill? Sudah jawab ya semuanya ya? Oke, dua-duanya Kak. Semuanya penting Kak. Oke, keduanya. Ada juga yang jawab soft skill. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Ya, kita akan bahas bersama-sama ya. Betul sekali ya, soft skill di zaman sekarang ini sangat penting bagi para remaja. Tetapi bukan berarti hard skill tidak penting. Hard skill pasti kita dapatkan. Semasa teman-teman sekolah, semasa teman-teman bisa ikut kursus ya, di sana teman-teman pasti bisa mendapatkan hard skill teman-teman. Akan tetapi ketika teman-teman memiliki hard skill, wow, ini di pollingnya sudah kelihatan ya, 85% menjawab soft skill, hanya ada 15% yang menjawab hard skill. Oke, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi untuk menjawab.
Ya, Kak Ari, sambungkan lagi ya. Jadi, hard skill ini sudah pasti teman-teman dapatkan. Akan tetapi, sayangnya soft skill ini belum begitu banyak disampaikan di lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia. Itu kenapa teman-teman membutuhkan kerja keras ya, kerja yang lebih banyak untuk bisa mengembangkan soft skill teman-teman ya. Nah, soft skill ini ya, ketika teman-teman belajar hard skill di zaman sekarang, ada banyak sekali tempat teman-teman untuk belajar hard skill. Contoh, teman-teman mau belajar bahasa, teman-teman nggak usah bayar, bisa ikut di kelompok-kelompok bahasa yang bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Akan tetapi, ketika teman-teman ingin belajar soft skill, teman-teman membutuhkan kesadaran, latihan yang berkelanjutan, dan juga komitmen untuk mengembangkan soft skill dalam diri. Nah, soft skill inilah yang akan menjadi pembeda antara teman-teman dengan teman yang lainnya. Contoh, ketika kita berbicara, dia jago matematika. Kira-kira ketika kita bilang si A jago matematika, ada kemungkinan nggak di tempat lain juga ada yang lebih jago dari matematika? Ada, ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang soft skill, karakter yang melekat pada orang itu tidak bisa kita samakan. Ya, soft skill itu akan menjadi label kita, akan menjadi tanda pengenal kita, akan menjadi identitas kita dalam nanti kita bekerja. Ya, soft skill ini teman-teman bisa tingkatkan dengan teman-teman mengikuti organisasi di sekolah ya, seperti OSIS atau seperti ikut sebagai volunteer dalam kegiatan-kegiatan yang kegiatan LSM atau ikut di kelompok-kelompok youth ya. Di sana bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk mengembangkan soft skill-nya. Kamera saya mati ya? Terima kasih sudah diingatkan. Oke, tadi udah dijawab ya. Nah, kenapa Kak Ari membahas di sini tentang soft skill ya? Ini adalah sebuah data yang disampaikan oleh Ristek Dikti juga, bahwa ternyata di industri masa depan inilah skill-skill yang menempati posisi yang tertinggi untuk bisa para generasi muda nantinya bersaing di tingkat global, baik itu dalam pekerjaan maupun itu dalam karirnya nanti. Ya, teman-teman bisa lihat di sini skill apa yang paling tinggi poinnya ya. Kita bisa lihat bersama-sama ya. Complex problem solving itu menduduki posisi 36%. Yang dimana di sini ketika kita ingin menghadapi dunia zaman sekarang ini, sangat dibutuhkan kemampuan untuk memecahkan masalah asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Contohnya, ketika di zaman dulu, di tahun 2000, kita nggak bisa terkoneksi dengan mudah dengan orang-orang yang ada di belahan dunia manapun. Tetapi sekarang, dengan adanya solusi seperti media sosial, ya, ada Facebook, ada Instagram, ada LinkedIn, ya, ada banyak sekali media sosial yang bisa membantu kita untuk selalu update dengan perkembangan dunia. Nah, itu adalah skill yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Begitu juga ketika dulu kita kalau belanja harus keluar ya, sekarang sudah ditemukan solusinya. Kita cukup hubungi online ya, ojek-ojek online yang bisa membantu kita untuk memesan makanan atau mengantarkan barang dengan cepat. Selanjutnya, skill yang sangat dibutuhkan apa? Ayo. Social skill ya. Nah, social skill ini adalah kemampuan kita untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, dan kepekaan kita terhadap dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Emotional intelligence ini adalah kecerdasan emosi ya, adik-adik ya. Jadi ada banyak sekali jenis kecerdasan. Yang paling umum yang banyak diketahui adalah intelligent quotient atau biasanya ada disebut dengan IQ ya, ada yang IQ-nya superior, di atas rata-rata ya, itu disebut dengan IQ. Tetapi ternyata di zaman sekarang
yang lebih banyak dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan emotional intelligence kita. Kemampuan kita mengelola diri kita, kemampuan kita dalam menjalin relasi sosial dengan baik, kemampuan kita dalam bekerja sama, dan kemampuan coping yang tepat sehingga dapat mengatasi masalah hidup yang sedang kita hadapi. Ya. Ikut, Kak, kenapa kemampuan bahasa tidak masuk dalam salah satunya? Dalam salah satunya, nggak termasuk soft skill kayaknya. Ya, kemampuan bahasa itu termasuk dalam hard skill ya. Semua bisa melatih diri untuk memiliki kemampuan bahasa yang baik. Tetapi tidak semua orang bisa menyampaikan bahasa dengan sopan ya. Jadi ketika menyampaikan komunikasi dengan baik ya, ketika adik-adik menyampaikan bahasa dan mudah dimengerti oleh orang lain, ketika adik-adik menyampaikan bahasa sehingga akhirnya terjadi percakapan yang positif, itu yang disebut dengan soft skill ya. Nah, ternyata hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan berpikir ya, cognitive ability kita itu termasuk di poin 15%. Jadi inilah hal-hal terpenting, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemampuan penting ini yang dibutuhkan di zaman sekarang, yang dapat mendukung pertumbuhan pribadi dari adik-adik. Ya. Nah, selanjutnya, kira-kira bagaimana sih caranya mengembangkan personal growth dan juga keterampilan kita atau skill kita? Ya. Yang pertama adalah adik-adik mampu, teman-teman bincang jiwa mampu mengembangkan apa yang disebut dengan growth mindset. Di dunia ini ada 2 mindset seseorang ya, yang disebut dengan fixed mindset dan ada juga yang disebut dengan growth mindset. Nah, orang-orang yang memiliki fixed mindset adalah orang-orang yang pola pikirnya stagnan. Mereka tidak mau terbuka dengan pikiran-pikiran yang lain atau tidak mau terbuka dengan informasi-informasi yang baru. Sedangkan growth mindset adalah bagaimana seseorang mampu mengembangkan pikirannya, terus menggali dirinya untuk belajar dan menerima hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Ya, orang-orang yang fixed mindset, contohnya seperti ini. Misalnya si A, ayo kamu ikut Olimpiade Matematika. Terus si A bilang, aduh Bu, nggak bisa. Saya lahir di keturunan keluarga yang nggak ada bisa matematika. Itu kenapa saya pasti tidak bisa matematika. Nah, itu disebut sebagai fixed mindset. Tetapi ketika dia memiliki growth mindset, dia akan mengatakan, oh iya Bu, kalau di keluarga saya sih nggak ada yang bisa matematika, tapi saya mau coba. Siapa tahu dengan belajar matematika, saya bisa menjadi lebih baik dengan pelajaran matematika dibandingkan dengan orang-orang di rumah saya. Jadi inilah perbedaan antara fixed mindset dengan growth mindset. Ketika teman-teman remaja sudah mampu mengembangkan growth mindset, teman-teman akan selalu terbuka untuk belajar apapun. Teman-teman akan selalu dengan senang hati menerima informasi apapun yang ada di luaran sana, yang terutamanya informasi tersebut bermanfaat positif untuk teman-teman. Ya, teman-teman akan berani menerima challenge, teman-teman akan siap menerima tantangan, dan teman-teman juga akan selalu tertarik untuk belajar. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau fixed mindset, itu otaknya terkunci ya. Sedangkan growth mindset, itu otaknya selalu tumbuh. Ya, seperti pohon, selalu tumbuh dan selalu belajar. Kari juga mau infokan teman-teman, bahwa ternyata otak kita ini, itu asupan gizinya adalah belajar. Kalau teman-teman semakin banyak belajar, koneksi yang ada di neuron-neuron kita itu semakin banyak, sehingga membuat otak kita semakin sharp, semakin tajam, dan akan mempermudah kita untuk menerima informasi apapun. Tetapi kalau otaknya mandek, tidak pernah dipakai belajar, akan menyulitkan teman-teman untuk menerima informasi baru apapun, akan menyulitkan teman-teman untuk belajar informasi
apapun. Ada juga nih penelitian yang mengatakan bagi individu-individu yang jarang sekali mendapatkan informasi baru, yang tidak mau belajar, yang tidak mau mengembangkan kreativitasnya, yang pola mindset-nya adalah fixed mindset, itu akan mudah terkena pikun ya. Jadi walaupun nanti teman-teman bincang jiwa sudah lulus kuliah, sudah bekerja, sudah mendapatkan karir yang baik, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti untuk berusaha mendapatkan informasi-informasi baru yang dapat membantu diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita sudah mulai bisa mengembangkan growth mindset kita, ketika kita sudah mulai terbuka dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, mencoba hal-hal positif yang ada di sekitar kita, akan membantu teman-teman untuk lebih mudah mengidentifikasi kemampuan apa sih yang saya miliki. Ya, teman-teman semuanya pasti sudah pernah dengar, aduh apa sih minatku, apa sih bakatku, pasti semuanya udah pernah dengar ya. Nah, Kak Ari di sini mau review sedikit. Minat itu merupakan kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Misalnya nih teman-teman, ada yang berminat, punya keinginan yang tinggi sekali untuk bisa menjadi artis atau bisa menjadi penyanyi yang terkenal, akan membuat teman-teman tertarik untuk belajar menyanyi. Itulah yang disebut dengan minat. Bisa juga kita sebut sebagai hobi ya. Terus ada juga yang disebut dengan bakat. Perbedaannya dengan bakat adalah bakat ini disebut sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan juga dilatih. Jadi bakat ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan kita. Misalnya nih, orang tuanya pintar nari, anaknya juga pintar nari. Tetapi ketika bakat dan minat ini tidak diasah, itu tidak akan jadi apa-apa. Ketika minat dan bakat ini tidak dilatih, ini tidak akan jadi apa-apa. Itu kenapa? Meskipun dia terlahir dari keluarga seniman, tetapi dia tidak pernah melatih dirinya, mengembangkan dirinya untuk menjadi seniman, kecil kemungkinan dia bisa jadi seniman. Ya. Jadi penting sekali untuk teman-teman bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi minat dan bakat saya. Mudah-mudahan semuanya sudah tahu ya apa yang menjadi minat dan bakatnya. Ada banyak sekali minat dan bakat yang bisa teman-teman pilih. Ini nih, Kak Ari, ada tampilkan juga di sini, multiple intelligence dari Dr. Howard Gardner. Beliau menyatakan bahwa kecerdasan orang itu tidak hanya sekedar belajar matematika dan belajar bahasa saja, tetapi juga ada kecerdasan-kecerdasan lain yang dapat dikembangkan dan juga bisa menjadi karir terbaik bagi individu itu sendiri. Contohnya, ya, ada yang disebut dengan kecerdasan musikal. Ada orang yang bisanya main musik aja, yang lain nggak suka. Ya, bisa saja dia memiliki kecerdasan bawaan, musikal, dan juga menjadi minatnya, dan terus dilatih, akhirnya bisa menjadi expert di musikal. Teman-teman bisa milih nih, Kak Arif ingin juga nih tahu, kira-kira teman-teman bincang jiwa yang hadir di sini, sudah tahu nggak ya, apa yang menjadi minat dan bakatnya? Bisa dituliskan di kolom chat ya. Ada yang mungkin suka berorganisasi, ada yang kemampuan visual spasialnya bagus, jadi kalau ambil foto, dia yang paling oke kalau ngambil foto, dan selalu disuruh temannya buat ngambilin foto. Ya, atau ada yang suka masak. Nah, teman-teman yang memiliki hobi masak, kalau masak apa aja itu selalu enak, itu artinya teman-teman memiliki kecerdasan natural yang tinggi ya. Kenapa kecerdasan natural? Karena kalau masak itu berkaitan dengan bumbu-bumbu masakan yang datangnya dari alam ya, bawang putih, bawang merah, ya, cengkeh dan lain sebagainya, itu harus bisa membedakan. Jadi itu memerlukan kecerdasan natural yang tinggi ya. Wah, Kari mau lihat nih di chat, udah pada banyak yang nampilin. Oh, Kak, masih bingung, Kak. Bagaimana caranya supaya kita tahu tentang bakat dan minat yang kita miliki? Ada yang bilang suka anak kecil, suka ngajar. Nah, benar sekali teman-teman. Banyak sekali yang sampai sekarang yang belum mengetahui apa sih yang menjadi minat dan bakat kita. Minat dan bakat itu tidak akan muncul dalam mimpi begitu saja tiba-tiba ya. Tetapi minat dan bakat itu perlu kita coba
perlu kita latih. Misalnya, aduh, saya kok suka ya dengerin musik. Setelah itu kita coba bermain salah satu alat musik. Ketika kita menyenangi permainan itu dan kita mudah untuk mencernanya dan kita sangat merasa happy ketika mempraktekkan musik itu, bisa saja itu adalah menjadi minat dan bakat kita. Itu kenapa Kak Ari bilang penting sekali kita menumbuhkan growth mindset kita, belajar apapun. Dari kita mencoba hal-hal yang positif di sekitar kita, mencoba beberapa ekstrakurikuler itu sendiri akan mendekatkan kita dengan preferensi dari diri kita. Yang mana sih yang membuat saya lebih nyaman? Yang mana sih yang membuat saya merasa lebih oke? Bisa saja itu dilakukan. Saya suka nyanyi, Kak, tapi suara saya nggak bagus. Tidak apa-apa. Yang penting ketika nyanyi, perasaan kita happy. Jadi, itu juga bermanfaat untuk diri kita, ya. Orang yang memiliki kecerdasan musikal, belum tentu dia harus pintar nyanyi, atau belum tentu dia juga harus pintar main alat musik. Tetapi ketika dia memiliki kepekaan dengan musik, misalnya nih, baru dengar instrumen awalnya, baru dengar intro musiknya udah tahu, oh ini lagunya dari si Isyana nih, oh ini lagunya dari si ini nih, oh ini lagunya dari si penyanyi ini nih. Itu juga termasuk dalam kecerdasan musikal, ya. Jadi tidak harus bisa main alat musik ataupun bisa bernyanyi, ya. Suka belajar bahasa tapi otak nggak mampu, mungkin belum dilatih, mungkin belum banyak dikembangkan, ya. Belajar bahasa tidak harus datang ke tempat kursus atau tidak harus buka buku untuk tahu grammar bahasa itu sendiri. Tetapi dengan belajar bahasa mengkombinasikan dengan musik-musik, itu juga bisa mempercepat kita untuk belajar bahasa, ya. Jadi ada banyak sekali untuk kita memahami bagaimana kita bisa mengetahui minat dan bakat kita. Nah, banyak banget nih pertanyaannya. Ada yang bertanya, apa sih self-smart, Kak? Nah, self-smart itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri, ya. Seperti intrapersonal tadi yang Kak Ari jelasin. Itu juga termasuk kecerdasan. Ada beberapa orang yang kalau mau lakuin apa-apa, itu intuisinya main dulu, feelingnya main dulu. Aduh, kayaknya saya nggak boleh ke sana deh, itu nggak bagus tempatnya. Atau saya nggak boleh deh main sama dia, kayaknya dia nggak baik. Itu termasuk dengan self-smart, ya, kecerdasan kita, kecerdasan intrapersonal kita. Nah, ketika kita bisa mengetahui minat dan bakat kita, ini sangat memudahkan kita untuk mengetahui apa yang akan menjadi tujuan karir kita. Nah, karena teman-teman masih remaja, itu kenapa teman-teman masih sangat membutuhkan mentor ketika teman-teman ingin membuat mind map, atau teman-teman ingin membuat blueprint tentang minat atau bakat teman-teman. Jadi membutuhkan mentor. Jadi nanti teman-teman bisa sharing dulu, ya. Bisa dengan bincang jiwa, atau bisa dengan Kiran Consulting Company, atau bisa dengan guru-gurunya, dengan orang tua, atau dengan kakaknya, atau dengan senior-seniornya, dengan siapa saja yang teman-teman percayai untuk bisa memfasilitasi teman-teman memahami apa yang menjadi minat dan bakat teman-teman. Nah, apalagi nih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengembangkan personal growth dan juga skills kita? Oke. Nah, kita perlu melatih diri kita untuk melakukan self-regulation. Self-regulation itu adalah bagaimana kita mengatur diri kita. Tetapi di sini lebih kepada intentional self-regulation. Apa itu intentional self-regulation? Menggambarkan bagaimana kita membuat pilihan, merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan dan mengatur pelaksanaan tindakan kita. Aduh, Kak Ari, teoritis banget. Jadi maksudnya seperti ini. Bagaimana adik-adik, teman-teman bincang jiwa, itu mampu melakukan proses pengaturan diri yang dilakukan secara sengaja. Ya, jadi kadang nih, ketika kita ingin memulai sebuah kebiasaan baru yang baik untuk diri kita, kadang kita banyak sekali ada excuse-nya, ya. Jadi kita banyak sekali, aduh besok aja. Misalnya, saya mau setiap hari pagi-pagi olahraga dulu. Besok, aduh besok lagi deh, besoknya lagi deh, besoknya lagi. Akhirnya tidak
tercapai. Tetapi ketika teman-teman benar-benar ingin membangun personal growth teman-teman, benar-benar ingin membangun diri yang unggul, teman-teman harus melakukan yang namanya intentional self-regulation ini. Ya, siapa yang di sini pernah melatih diri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang baik? Ayo. Ya, jadi pasti ada banyak sekali ya teman-teman yang pernah melakukan memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang baik. Misalnya, selama pandemi saya mau bangun lebih pagi lagi. Setelah itu saya mau, setelah sholat, saya mau baca Quran, ataupun setelah ini saya mau olahraga. Pagi-pagi saya mau bantu ibu saya masak, jadi udah banyak banget nih ingin membuat perubahan-perubahan positif. Ternyata itu cuma terjadi sekali dua kali, setelah itu tidak bertahan. Kenapa itu bisa tidak terjadi? Itu bisa jadi dikarenakan adalah teman-teman belum benar-benar membangun intentional self-regulation yang baik dalam keseharian teman-teman. Jadi intentional self-regulation ini, iya, betul sekali. Benar, Kak. Tapi susah konsisten. Nah, ini dia nih. Kak Ari mau coba. Siapa tahu teman-teman bisa mencoba intentional self-regulation ini untuk teman-teman bisa lebih konsisten lagi untuk mengatur diri dalam melakukan hal-hal yang baik ya di kehidupan sehari-hari teman-teman. Ya. Bagaimana praktek dalam intentional self-regulation ini? Jadi intentional self-regulation ini adalah sebuah metode yang dimana banyak sekali diterapkan di luaran sana, di luar negeri ya teman-teman ya, di dunia barat khususnya dalam untuk remaja, untuk membantu remaja lebih disiplin dan untuk membantu remaja lebih dekat dengan karir yang menjadi impiannya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah selection. Jadi di sini ada 3 model dalam intentional self-regulation ini. Ada selection, ada optimization, dan juga ada kompensasi atau compensation ya. Apa maksud dari 3 model ini? Yang pertama, selection ini adalah bagaimana seseorang itu mengidentifikasi tujuannya. Jadi ketika teman-teman ingin membangun sebuah kebiasaan baru, buat tujuan yang spesifik, yang measurable, yang objektif ya. Jadi tujuannya itu benar-benar pasti. Contoh misalnya, saya ingin belajar ingin ahli dalam bahasa asing. Jadi harus jelas. Tujuannya itu harus jelas dan spesifik. Jangan bilang saya ingin belajar bahasa apa. Kalaupun bahasa asing harus detail juga. Saya ingin ahli dalam belajar bahasa Inggris. Jadi harus detail ya. Terus yang kedua, ada yang disebut dengan optimization. Upaya individu untuk memaksimalkan peluang dan merekrut sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Ketika teman-teman memutuskan ingin expert atau ingin ahli dalam bahasa Inggris, teman-teman sudah mulai nih berpikir, oke, saya harus beli buku bahasa Inggris, saya harus rajin ikut webinar-webinar pelatihan bahasa Inggris, saya harus sering-sering dengar lagu-lagu bahasa Inggris, saya harus mulai melatih kemampuan reading saya harus mulai melatih kemampuan listening saya, ya. Itu teman-teman sudah mulai lakukan. Nah, dan selanjutnya ada yang disebut dengan compensation. Compensation atau kompensasi ini adalah kemampuan seseorang dalam memodifikasi perilaku dalam menghadapi pemblokiran atau hilangnya tindakan yang diarahkan pada tujuan. Nah, compensation ini terjadi ketika selection yang kita ingin optimalkan itu, ketika tujuan yang kita ingin optimalkan itu ternyata tidak konsisten. Seperti ada yang tadi, Kak, saya pernah Kak buat kebiasaan baru, tapi nggak konsisten. Nah, inilah tujuan dari compensation itu. Bagaimana dia bekerja, kita akan lihat pada ilustrasi berikut ini. Ya. Selection, pinter bahasa Inggris. Optimization, setiap hari praktek bahasa Inggris. Jadi jelas ya, caranya jelas. Setiap hari praktek bahasa Inggris, reading, listening, writing, 5 jam per hari.
Nah, ini karena targetnya 1 bulan, ingin cepet-cepet nih bisa bahasa Inggris. Tetapi ternyata setelah dilakukan selama 3 hari, 5 jam per hari, teman-teman udah merasa bosen, capek, kok nggak ada progres ya? Kok bahasa Inggris saya segini-segini aja ya? Nah, disinilah teman-teman perlu melakukan pengaturan ulang terhadap cara yang dipilih untuk mencapai tujuan yang teman-teman inginkan. Compensation, lakukan kompensasi dengan mengatur strategi. Ketika ingin membangun sebuah kebiasaan baru apapun itu, jangan langsung tiba-tiba dalam waktu yang lama dalam 1 hari. Karena itu akan membuat berat teman-teman. Teman-temannya sih semangat, tetapi dalam perjalanan, up and down itu pasti akan terjadi. Jadi di awal, penting sekali membangun rasa senang dulu ketika ingin membangun kebiasaan baru yang bermanfaat bagi diri teman-teman. Kompensasi terhadap contoh ini misalnya, hari pertama saya belajar bahasa Inggris 30 menit aja deh. Konsisten nih 30 menit aja hari pertama. Nggak terlalu lama kan? Jadi teman-teman tidak ada rasa tersiksa ya, karena tidak terlalu lama. Jadi hari kedua ditambah lagi 30 menit, jadinya 1 jam. Setelah 1 jam belajar, wah ternyata cepet ya belajarnya, ternyata seneng ya. Setelah itu besoknya ditambahkan lagi nih, hari ketiga, 1 jam 15 menit, dan seterusnya. Sampai benar-benar teman-teman merasa butuh untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri. Jadi teman-teman, penting sekali ya, teman-teman bisa melakukan kompensasi, teman-teman bisa melakukan pengaturan strategi ulang kembali dalam membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat mendukung personal growth teman-teman. Jangan langsung dalam waktu yang banyak. Inilah yang kesalahan yang sering terjadi ya di teman-teman remaja kita, sehingga akhirnya self-regulasinya tidak berlangsung lama, sebentar aja. Setelah itu akhirnya berpikir, aduh kayaknya saya nggak bisa nih, saya orangnya nggak konsisten. Bukan nggak konsisten, hanya saja teman-teman belum bisa menemukan di mana sih kesenangannya ketika saya ingin melatih hal-hal yang baru bagi diri saya. Oke, selanjutnya, apa nih yang perlu kita miliki ketika kita ingin membangun personal growth dan juga skill kita? Ini dia, penting sekali buat teman-teman remaja. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, ya. Kenapa Kak Ari bilang kita harus punya tujuan yang pasti, kita harus paham minat dan bakat kita harus mampu menumbuhkan growth mindset kita, sehingga kita selalu memiliki aktivitas untuk belajar apapun itu, karena dengan kita memiliki kesibukan, kita mau belajar hal ini, hal itu yang bermanfaat untuk diri kita tidak akan memiliki waktu untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, semuanya memiliki kecepatan dan caranya yang berbeda-beda untuk mencapai karir sukses. Dan semuanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi tidak layak siapapun sebenarnya untuk dibandingkan. Apalagi kalau ketika teman-teman membandingkan diri sendiri, membuat teman-teman menjadi down. Tidak ada manfaatnya. Jadi berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Buatlah target sehingga teman-teman bisa berkompetisi dengan waktu untuk dapat mencapai target atau impian yang teman-teman inginkan. Membandingkan diri sendiri akan menyibukkan teman-teman saja untuk mencari kelemahan diri sendiri, mencari kelemahan orang lain. Akhirnya kita kehilangan waktu banyak untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi diri kita sendiri. Ya, tidak bisa kita bandingkan karena semuanya berada di sisi yang berbeda. Ada penelitian ini dari Journal of Social and Clinical Psychology, dikatakan bahwa membandingkan kehidupan dengan orang lain di media sosial, khususnya di Facebook, itu ternyata sangat rentan sekali menimbulkan perasaan depresi. Ya, jadi teman-teman, beauty begins the moment you decide to be yourself. Jadi ketika teman-teman sudah mampu memiliki
keinginan, memiliki waktu untuk terus belajar, teman-teman mampu terus mengembangkan soft skill-nya teman-teman, teman-teman mampu untuk melakukan intentional self-regulation, itu akan membuat teman-teman lebih dekat dengan diri sendiri, sehingga inner beauty-nya juga akan muncul. Ya, jadi jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, apalagi itu akan membuat kita merasa down, ya. Nah, selanjutnya, nah ini nih yang penting sekali. Ini adalah bekal-bekal yang perlu teman-teman miliki ketika teman-teman ingin mengembangkan diri, ingin melakukan pengembangan diri untuk bisa memiliki skill atau mengembangkan personal growth teman-teman. Ya, jadi lakukan self-talk. Self-talk ini adalah cara yang membantu kita untuk meningkatkan kemampuan intrapersonal kita. Masih ingat ya, apa itu kemampuan intrapersonal? Kemampuan intrapersonal adalah kemampuan kita untuk memahami diri kita. Ya, kenapa kita lakukan self-talk? Karena someone who the most know about you is yourself. Orang yang paling tahu tentang diri teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Benar kan ya? Jadi penting sekali kita selalu melakukan self-talk yang dapat membantu kita untuk selalu fokus pada kata-kata ataupun pada pikiran-pikiran yang positif dalam diri kita. Bagaimana kita caranya melakukan self-talk itu sendiri? Yang pertama, listen to what you are saying to yourself. Ya, dengarkan apa yang teman-teman katakan terhadap diri teman-teman. Contohnya nih misalnya ya, ketika misalnya teman-teman main media sosial. Setelah itu teman-teman ada lihat nih rekannya waktu SD. Wah, ternyata sekarang dia dapat juara storytelling ya. Wah, akhirnya pasti muncul sesuatu. Kok dia bisa sih? Kok saya nggak bisa sih? Nah, ketika kok saya nggak bisa dan akhirnya membuat teman-teman down, itu berarti teman-teman sudah melakukan pembandingan diri yang membuat teman-teman merasa negatif. Tetapi ketika teman-teman melakukan, wah kok dia bisa ya, kayaknya saya pasti bisa seperti dia. Itu adalah pembandingan diri yang positif. Ketika teman-teman fokusnya sama diri sendiri, teman-teman akan mulai mencari cara apa sih yang bisa saya kembangkan dari diri saya, sehingga saya juga bisa melakukan storytelling yang bagus. Karena saya juga ingin bisa melakukan storytelling dengan baik. Ya, itu termasuk dalam challenge yourself talk. Men-challenge diri kita. Ya. Dan ketika kita sudah mampu men-challenge diri kita dengan mengatakan, oke deh, kalau gitu aku bakal latihan nih, biar aku bisa menjadi juara di lomba storytelling nanti. Baru deh teman-teman bisa mengubah atau merubah self-talk-nya dengan mengatakan, oke, saya bisa. Saya akan mulai belajar, sehingga nanti saya bisa mendapatkan prestasi untuk melakukan storytelling. Penting sekali kita memiliki pandangan yang positif terhadap diri kita. Ketika zaman sekarang sudah mulai global ya teman-teman, kita tidak bisa mudah dengan percaya dengan siapapun. Itu kenapa di saat di zaman sekarang ini kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Jangan pernah menyalahkan orang tua, menyalahkan keluarga, menyalahkan sekolah, menyalahkan sistem tatanan yang ada di masyarakat dengan kegagalan kita. Tetapi ketika kita belum berhasil, itu artinya teman-teman belum berjuang keras untuk mencapai impian yang teman-teman inginkan. Jadi, ini adalah beberapa praktek-praktek yang tidak akan ada artinya. Ini hanya akan menjadi slide biasa saja ketika teman-teman tidak melakukan hal-hal yang mampu mengembangkan personal growth teman-teman yang sudah Kak Ari sampaikan tadi.
Tetapi ketika teman-teman walaupun hanya ingatnya 50% saja atau ingatnya cuma 10% aja dari materi Kak Ari, aku hanya ingat tentang jangan membandingkan diri, atau aku hanya ingat tentang bagaimana menemukan minat dan bakat, tetapi itu benar-benar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan jauh lebih baik dibandingkan teman-teman hanya ingat ini materi, tetapi teman-teman tidak praktekkan secara langsung. Ya, kemampuan kita mempraktekkan apa yang kita dengarkan itu termasuk dengan soft skill, ya, karena kita mampu menumbuhkan disiplin kita, keinginan kita belajar, keingintahuan kita tentang sesuatu itu termasuk dalam soft skill. Jadi, Kak Ari harap slide ini, acara ini tidak hanya sekedar acara kita bertemu dan sharing-sharing saja, tetapi juga dapat menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk melatih kebiasaan-kebiasaan baru dari informasi baru yang teman-teman dapatkan dari Kak Ari dan juga tentunya disupport oleh Bincang Jiwa. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi materi yang sudah Kak Ari sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya dapat memberi pengalaman yang berkesan bagi teman-teman. Kak Ari mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang Kak Ari sampaikan tadi kurang berkenan atau tidak baik untuk teman-teman. Ambil yang baik-baiknya saja ya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dan sekarang waktunya Kak Ari berikan lagi kepada moderator. Oh iya, lupa, Kak Ari juga mau menyampaikan terima kasih untuk partisipasi aktifnya dari tadi. Setiap pertanyaan semuanya dijawab dengan baik, Kak Ari senang sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Oke, sekian dari Kak Ari. Selanjutnya, Kakak persilahkan kepada moderator, Kak Ica, untuk menyampaikan acara tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Ari. Seru banget kan materinya dari Kak Ari. Boleh saya kutip sedikit bahwa tadi Kak Ari sudah menjelaskan bahwa memang perkembangan remaja ini juga dipengaruhi ya Kak oleh perkembangan otak yang nanti akan semakin matang di usia 20 dan 25 tahun. Dan bahwa nanti di dalamnya juga ada dua macam mindset, di mana mindset yang dinamakan oleh growth mindset ini yang bisa mengidentifikasi nih kemampuan yang dimiliki. Dan tadi Kak Ari juga sedikit banyak menjelaskan gimana sih caranya biar konsisten ya Kak dengan cara SOC. Yeah. Nah, sekarang karena untuk sesi selanjutnya adalah sesi Q&A. Sekarang dipersilahkan nih untuk yang mau bertanya untuk raise hand nanti akan dipilih oleh tim untuk dipersilahkan. Oke nih udah langsung namanya Rahma Afifah ya duluan ya. Oke, silahkan Rahma Afifah untuk buka kamera dan silahkan untuk bertanya. Silahkan, Sebelumnya makasih banget buat kesempatannya. Saya ingin bertanya Kak, andai kata nih kita tuh udah tahu bakat dan minat kita itu ada di bidang apa, passion kita di bidang apa. Nah, ternyata lingkungan di sekitar kita itu tidak mendukung sama bakat dan minat yang kita lakukan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi situasi yang seperti itu? Terima kasih, Kak. Oke. Kemudian, Kak Ari mau langsung dijawab atau gimana, Kak Ari? Atau boleh jawab satu-satu dulu ya, Ca. Oke, silahkan, Kak. Oke, Rahma, terima kasih atas pertanyaannya. Wah, kita punya pengalaman yang sama ini sepertinya, Dek. Ketika kita memiliki minat atau bakat apapun itu, penting sekali kita di awal untuk menjelaskan dulu kepada orang-orang di sekitar kita. Apa sih minat kita? Kenapa sih penting kita lakukan? Apa tujuannya nanti ke depan kalau misalnya kita menjadi ahli di sana? Ya, dengan kita menjelaskan pelan-pelan kepada orang tua kita dan kita imbangi dengan konsistensi kita latihan hingga kita bisa berprestasi di bidang itu pasti akan mendapat restu dari orang-orang di sekitar kita. Biasanya remaja
waktu zaman Kak Ari dulu nih, Kak Ari dulu punya minat yang menurut orang-orang di sekitar Kak Ari itu ngapain sih ikut seperti itu. Tetapi salahnya adalah Kak Ari tidak mau menjelaskan. Jadi Kak Ari berpikir, ya biar mereka tahu aja. Yang ada apa? Yang ada akhirnya kecurigaan, pertengkaran, itu yang ada. Nah, memang itu adalah karakter remaja, malas menjelaskan, ya. Tetapi ketika kita pelan-pelan udah tahu nih sekarang, kita pelan-pelan ngobrol sama mama kita, sama papa kita, sama kakak, ya, atau enggak kita langsung nih perlihatkan mereka, ini loh Kak, kalau misalnya orang ikut seperti ini, kita lihatkan videonya, apa yang misalnya bisa dia dapatkan. Ya, jadi sebenarnya orang-orang di sekitar kita itu bukan tidak senang, tetapi mereka ingin mendapatkan penjelasan kenapa kita sangat senang dengan minat kita ini. Jadi seperti itu, Rahma. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan ya, Rahma. Kemudian untuk pertanyaan kedua nih, tadi tim Bincang Jiwa melihat yang duluan mengangkat tangan ya. Mbak Ameri Yuliana, silahkan untuk bertanya. Pertanyaan saya terkait pentingnya self-talk. Nah, jadi bagaimana cara self-talk yang baik dan benar? Karena biasanya ketika saya melakukannya dengan kayak ngikutin meditasi dasar secara online gitu, selalu aja kayak datang bisikan overthinking dari beberapa faktor kayak kejadian di masa kecil yang bisa memecah fokus saya, dan kadang pandangan positif yang saya keluarkan itu bisa menjadi jadi kayak toksis positif buat diri saya gitu, jadi ya memecah fokus dan belum bisa benar-benar berhasil. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya, Ica. Iya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ameri atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Saya senang sekali masih muda tetapi sudah mulai mempraktekkan meditasi, self-talk untuk membuat stabil emosi, itu sangat baik sekali. Nah, memang ketika self-talk itu tidak kita lakukan dengan cara yang tepat, itu bisa menjadi tidak baik untuk kita. Tetapi ketika kita ketika kita ingin melakukan self-talk, itu sangat penting sekali kita bisa mengelola diri kita terlebih dahulu. Dalam artian, ketika masih banyak ada pengalaman-pengalaman yang masih kita rasakan mengganggu kita pada saat ini, itu memang akan tidak memudahkan kita untuk melakukan positive self-talk. Ya, itu kenapa Mbak Ameri harus ada tahap satu dulu nih yang mesti dijalani, ya, yang biasanya dalam psikologi kita sebut sebagai forgiveness, ya. Mungkin saja ada pengalaman-pengalaman kecil yang masih membuat Mbak Ameri merasa tidak nyaman atau merasa Mbak Ameri tidak senang, itu belum terselesaikan. Jadi itu bisa dilakukan pemaafan terlebih dahulu. Ketika meditasi, ketika relaksasi, muncul pikiran-pikiran masa lalu yang tidak menyenangkan. Jangan ditolak, biarkan saja dulu dia keluar, begitu saja. Tidak apa-apa dia dikeluar di pikiran kita. Anggap itu sebagai cuplikan yang ada di depan kita, ya, yang perlu kita tonton, dan kita memilih untuk netral dalam melihat cuplikan-cuplikan itu. Karena saat ini sudah tidak ada bisa yang kita lakukan dengan kejadian di masa lalu kita itu. Benar tidak Mbak Ameri? Ya, sudah masa lalu, sudah tidak bisa kita lakukan. Yang ada adalah bagaimana kita mencoba untuk memaafkan kejadian itu. Sama seperti Mbak Ameri naik kendaraan. Ya, kalau naik kendaraan ada spion ya. Masa lalu itu seperti spion. Kalau kita terus lihat spion, kita nabrak. Nah, sama seperti kita menjalani kehidupan kita nyata ini. Kalau kita sering melihat ke belakang, akan menyulitkan kita untuk melangkah ke depan. Atau juga akan menyulitkan kita untuk enjoy every moment that kita punya. Ya. Jadi itu kenapa penting sekali
kita memaafkan dulu, kita tuntaskan dulu. Ya, kalau misalnya Mbak Mary adalah karakter orang yang tidak mudah untuk berbicara sama teman tentang masalah-masalah masa lalunya, atau tidak gampang untuk curhat dengan orang lain tentang masalah-masalah masa lalunya, Mbak Mary bisa lakukan writing therapy, ditulis aja. Waktu kecil saya begini-begini, ditulis aja. Itu membantu untuk mengeluarkan dulu masalahnya, ya, sehingga hal-hal baru yang lebih positif itu bisa masuk di Mbak Mary. Jangan disimpan sendiri. Bisa dituliskan dengan melakukan writing therapy, secara tidak langsung kita mulai memberikan celah kembali untuk diri kita menerima pengalaman-pengalaman baru dan juga informasi-informasi yang baru. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, Mbak Mary baru deh bisa memulai self-talk-nya lagi. Ya. Sebenarnya ini cukup panjang penjelasannya Mbak Mary. Saya merasa tidak cukup untuk menjelaskan ini. Nanti Mbak Mary kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut lagi, bisa DM di Bincang Jiwa, bisa juga langsung DM di IG-nya Kak Ari. Oke? Oke, sip. Terima kasih Kak Ari. Gimana Mbak Mary, Yulina? Sudah terjawab ya? Oke, selanjutnya nih, dari tim dipersilahkan untuk Mbak Widya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Mbak Widya. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Widya Ika. Saya izin bertanya Kak, ini mungkin terkait dengan kondisi saat ini. Bagaimana sih cara meningkatkan antara soft skill dan hard skill kita dalam optimalisasi penggunaan digital saat ini? Mengingat pada masa pandemi saat ini hampir seluruh kegiatan itu kita berbasis online, terutama kayak pembelajaran begitu. Nah, muncul lagi pertanyaan, bagaimana cara menjaga agar skill-skill yang kita punya itu tetap optimal dalam masa pandemi saat ini. Terima kasih. Oke, silakan Kak Ari. Terima kasih Mbak Widya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, memang benar ya, saat ini semuanya sedang dalam masa yang tidak mudah, mulai beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi pada materi, kita memang tidak bisa menyalahkan situasi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan usaha untuk menyesuaikan diri kita sehingga kita tidak terhanyut dalam situasi tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang biasanya cara-cara ini sangat sering saya sampaikan pada klien-klien remaja saya. Ya. Seperti misalnya pada saat belajar. Biasanya teman-teman kalau belajar di sekolah itu berapa jam ya selama pandemi ini? Sampai 8 jam, 6 jam, 5 jam, 3 jam, 4 jam ya. Ya. Belajar lewat Zoom itu sangat menyita usahanya menurut saya jauh lebih tinggi. Membantu kita untuk terbantu untuk fokus agar kita tidak terserang banyak, agar tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan di luar itu, menurut saya effortnya jauh lebih tinggi. Jadi sebenarnya yang bisa banyak kita lakukan di sini adalah bagaimana kita mengelola diri kita. Karena di masa pandemi ini lebih banyak apapun yang kita lakukan itu adalah mandiri sifatnya. Ya. Contoh, kalau dulu ke sekolah mau tidak mau harus mandi, benar tidak? Nah, sekarang kalau masa pandemi, nggak apa-apa deh, nggak mandi, nggak apa-apa deh, di atas saja yang bagus, di bawah nggak pakai, nggak rapi, tidak apa-apa. Ya. Sebenarnya, ketika kita mencoba untuk seperti itu, tidak mandi, pagi-pagi langsung ikut kelas online, itu sebenarnya kita sudah mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik untuk diri kita. Kenapa begitu? Itu artinya mandi pagi itu belum menjadi kebiasaan kita. Mandi pagi itu artinya masih menjadi tuntutan kita ketika kita harus ke sekolah saja, bukan benar-benar dari dalam diri
kita. Ya, jadi sebenarnya di masa pandemi ini kita lebih banyak dituntut untuk melakukan semuanya secara pribadi, penilaiannya secara pribadi, dan hanya kita yang tahu apakah kita benar-benar melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau tidak. Itu kenapa Kak Ari tadi menyampaikan tentang intentional self-regulation. Karena itu sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Ya, misalnya nih, Mbak Widya ingin meningkatkan hard skill-nya. Skill apa yang misalnya ingin tingkatkan? Mbak Widya, cita-citanya apa? Kalau boleh tahu. Iya Kak, mungkin cita-cita saya tuh lebih ke auditor, soalnya saya lebih, jurusan saya itu akuntansi, gitu. Jadi lebih ke speaking-nya mungkin. Ya. Lebih di bicaranya. Ya, begitu. Oke, sebenarnya di masa pandemi ini menjadi kesempatan yang besar sekali untuk Mbak Widya untuk lebih meningkatkan kemampuan berbicara. Ya, kalau misalnya kita dulu sekolah dalam waktu sebelum pandemi, kita pasti banyak disibukkan kegiatan sekolah, belum lagi waktu berangkat dari rumah ke tempat kuliah atau ke sekolah itu waktunya banyak habis. Sekarang ini waktu kita banyak dirubah. Hanya saja PR-nya adalah bagaimana caranya Mbak Widya bisa menemukan komunitas-komunitas yang dapat mendukung keahlian yang ingin Mbak Widya miliki. Ada banyak sekali tempat-tempat yang bisa Mbak Widya jadikan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Jujur, saya pribadi, saya lebih banyak sekali meningkatkan kemampuan keprofesian saya ketika di masa pandemi ini. Ya, karena satu, hemat waktu. Yang kedua, bisa bisa sambil masak, sambil dengerin webinar. Jadi ada banyak sekali sebenarnya. Hanya saja itu tadi, karena tidak ada yang mengontrol. Kalau di sekolah kan ada yang ngontrol nih belajarnya ya, dilihat sama guru dan lain sebagainya. Tetapi karena di rumah tidak ada yang ngontrol, inilah kesempatan kita untuk belajar menjadi lebih mandiri. Tidak untuk show off ke depan ke banyak orang, tetapi lebih kepada diri kita sendiri. Integritas kita lebih ditingkatkan dengan kita lebih di-challenge dengan kita lebih banyak di rumah, beraktivitas di rumah dan melakukan semuanya sendiri. Lebih kurang seperti itu Mbak Widya, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Oke, sip. Keren banget kan penjelasan dari Kak Ari ini. Nah, karena keterbatasan waktu nih, mungkin nggak bisa semua dijawab pertanyaannya dan tidak bisa semua difasilitasi nih ya. Mohon maaf peserta tidak bisa semuanya difasilitasi untuk pertanyaannya ke Ari. Mungkin nanti juga bisa via DM di Bincang Jiwa atau di Kak Ari ya. Kemudian untuk acara selanjutnya karena waktu semakin berjalan kita langsung bisa dengarkan nih. Oh iya, terima kasih Kak Ari. Sebelumnya jangan keluar dari Zoom dulu ya Kak, jangan leave dari Zoom dulu, tetap pantau di Zoom di acara ini. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk tetap pantau, nanti akan ada link feedback, jadi kita nggak ada absensi, tapi adanya link feedback yang akan diberikan lewat chat. Oke, untuk acara selanjutnya. Oke, sebelumnya mau mengingatkan lagi, jangan lupa untuk, ini beberapa sudah ada yang mulai share ya, video dan foto dengan mengetek di Bincang Jiwa, @bincangjiwa, dan IG-nya Kak Ari Istrianti. Kalau yang mau buku Filosofi Teras, kasih hashtag @filter, atau kalau mau buku, ini akan ada 2 orang pemenang untuk buku ini, atau untuk buku satu lagi, 5EM, itu bisa kasih hashtag 5EM. Bisa next Kak slide-nya. 5EM Club, bisa dikasih hashtag 5EM Club-nya, dan itu untuk 1 orang pemenang. Dan kemudian akan ada door prize nih, ada dari Ines Kosmetik, bisa di tag ya,
foto dan video kita nih selama acara tadi dengan tag Bincang Jiwa. Kalau ini tag Bincang Jiwa aja dan diberi hashtag Growth Talk. Oke. Semua pemenang akan diumumkan via IG story-nya Bincang Jiwa dan akan dihubungi via DM 1 kali 24 jam. Makanya Instagram-nya usahakan jangan dikunci ya, agar bisa masuk ke Instagram kita. Kemudian, oh ya, jangan lupa yang mau sertifikat untuk bisa melakukan form evaluasi nih. Sudah mulai diberikan ya, sudah mulai diberikan nih di chat, harus diisi karena paling lambat pengisian itu malam ini pukul 23.59 untuk bisa mendapatkan sertifikat. Sekarang time for quiz. Oke, quiznya ini karena agak sedikit masalah sinyal ya. Kita buat kuisnya nanti teman-teman bisa jawab cepet-cepetan di kolom chat. Silahkan para tim yang lain untuk dipersilahkan untuk memantau siapa yang tercepat. Pertanyaan pertama, menghargai cara pandang yang berbeda itu lebih mudah mengembangkan empati. Benar atau salah? Silakan. Oke, silakan ya. Tim untuk bisa melihat. Oke, stop. Pertanyaan kedua. Lobus frontal adalah tempat untuk emosi dan pendengaran. Benar atau salah? Oke, stop. Stop. Pertanyaan terakhir. Tadi sudah Kak Ari jelaskan bahwa dalam mindset itu terbagi jadi dua. Fixed mindset dan growth mindset. Oke, stop. Tadi untuk jawaban pertama adalah benar, jawaban kedua adalah salah. Bukan pendengaran, pendengaran itu di oksipital ya. Jawaban terakhir itu benar. Nah, nanti panitia akan mengumumkan nih siapa-siapa aja pemenangnya quiz ini. Oke, untuk selanjutnya. Oke nih, diingatkan lagi bahwa jangan lupa, saya tidak bosan-bosan mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi form di bawah ini nih. Nih, form evaluasi atau feedback, bisa difoto nih mungkin barcode-nya, atau diisi di link-nya ya, di link-nya bisa difoto nih, nanti kalau yang tadi udah terlalu ke atas, link-nya bisa ditulis lagi. Paling lambat jam 23.59, karena hanya yang masuk ke data kita sebelum jam segitu yang bisa dapat e-sertifikat. Oke, selanjutnya kita bisa berikan ucapan selamat ulang tahun untuk pembicara kita Kak Ari Isrianti, boleh dari chat ataupun berikan emot love atau apapun itu sebagai ungkapan selamat ulang tahun untuk Kak Ari Isrianti. Selamat ulang tahun Kak Ari. Terima kasih Bincang Jiwa, terima kasih teman-teman semua. Wow, ucapannya banyak sekali. Jadi terharu, terima kasih. Oke, wah, tuh selamat ulang tahun Kak, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, dan banyak doa-doa yang baik nih teriring untuk Kak Ari. Terima kasih.
Oke, selamat ulang tahun ya Kak Ari. Semoga sukses selalu. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa foto sesi foto bareng dulu ya. Dipersilahkan untuk yang bisa buka videonya untuk buka video agar kita bisa foto bareng nih. Kalau bisa pakai background biar rapi. Tapi kalau emang keterbatasan tidak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa kebersamaan kita untuk bisa foto bareng nih. Ayo dipersilahkan. Mungkin untuk tim bisa menghitung nih agar bisa teman-teman bisa tahu sudah mulai atau sudah selesai untuk sesi fotonya. Untuk bisa mulai fotonya dan bisa dihitung nih ada berapa slide yang bisa difoto. Oke, apakah sudah siap? Oke, sudah selesai. Terima kasih yang sudah membuka videonya. Oke, akhirnya selesai juga acara kita pada hari ini. Terima kasih atas semua semangatnya, terlebih kepada semua adik-adik peserta tercinta ini. Semoga acara yang sudah diberikan bermanfaat. Sebelum menutup acara hari ini, saya berikan satu pantun dulu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, jangan lupa ikut acara-acara di Bincang Jiwa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.